Halo guys, welcome back to Bincang Cakap Podcast. Dan di episode keberapa nih? Bukan perdana ya, pontunya kan baru episode 1. Ini sekarang ya episode lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya lah ya. Sebelumnya kan Bincang Cakap, mungkin udah banyak yang kenal dari suaranya, bukan orangnya ya. Soalnya saudara Ipul udah sering banget masuk ke podcast gua. Hai dong Pul. Diundang maksudnya? Iya, diundang. Jadi narasumber? Udah berapa kali lu masuk sini Pul? Waduh, udah gak kehitung ya. Udah gak kehitung. Kayaknya udah banyak banget sih, soalnya ya tahu sendiri lah podcast kita kan ini banyak banget yang dengerin. Nah, iya. Dulu denger, sekarang denger dan nonton. Sekarang kita juga masih dengan bintang tamu yang sama, yang kemarin hadir juga di podcast tentang hantu. Pontu. Iya elah, inilah kameramen gue yang akhirnya masuk ke dalam frame lagi. Hai. Karena sekarang udah ada tripodnya. Sekarang udah terima jadi lebih enak. Jadi happy. Jadi lebih happy, nggak pegel. Nggak pegel. Selama 20 menit megangin kamera aja, enggak. Oh iya. Nah, malam ini nih kita bertiga mau ngomongin sesuatu yang sebenarnya apa ya, Pul? Apa ya? Ya Meresahkan nggak sih? Menurut gue sih enggak sih ya, karena nggak kayak mungkin nggak semua orang mengalami juga sih. Tapi banyak juga yang mengalami dan merasa merasa jadi beban gitu. Emang mau ngomongin apaan nih? Ama tahu nggak? Tahu, gue juga belum tahu. Kok gue udah ngomong gitu duluan? Iya, gue juga sih. Sebenarnya sih belum tahu sih, tapi ada hubungannya dengan makanan ya. Itulah uniknya podcast ini. Iya. Nggak tahu apa yang mau diomongin. Tahu-tahu si podcasternya bakal ngundang dan ngasih tahu topik yang baru bakal diomongin pas kameranya nyala ya. Iya, Makanya belum tahu kan. Pokoknya semua yang terjadi di sini adalah spontan. Spontan ya kan. Spontan Jadi real. mohon maaf apabila ada yang tersinggung atau merasa Salah kata. terpojok. Iya. Iya. Ini Karena semua tanpa editing. Tanpa Iya, editing, tanpa briefing, jebret, syuting, yang lama setupnya doang nih. Iya, bener. Ini setup beginian nih. sampai sejam nih tadi Iya, astagfirullah. Pokoknya yang Anda lihat di sini semuanya itu pure, kita bukan fake. Oke. Jadi yang mau gua bahas kali ini mengenai yang disebut generasi sandwich. Oke. Ya bener, bukan makanan ya, tapi memang disebutnya generasi sandwich karena ya itu kan roti lapis lah ibaratnya kan. Oke. Dan itu tuh rame di Twitter. Sebenarnya sih ya sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu gue lihat di Twitter tuh masuk ke timeline gue. Karena gue nggak banyak follow yang aneh-aneh. Kalau sampai masuk ke timeline gue artinya itu udah booming banget. Dan tiba-tiba masuk tuh sebutan-sebutan generasi sandwich, sampai ada yang bikin threadnya. Akhirnya gue baca kan, apa sih ini generasi sandwich? Gue penasaran kan apa itu maksudnya. Kok kayak makanan tapi lebih ke arah kehidupan gitu. Oke. Lu pernah dengar nggak apa maksudnya generasi sandwich? Gue belum pernah sih, jujur gue belum pernah dengar namanya apa itu generasi sandwich karena Twitternya follow-nya yang beda-beda. yang vulgar-vulgar, Yang mantap-mantap. yang mantap-mantap. Jadinya nggak masuk tuh yang kayak gitu-gitu. Nggak ya, masuk. nggak masuk. Untuk yang gitu nggak masuk. Pul, gimana Pul? Gue juga nggak terlalu ngikutin sih. Apa lu tahu? Tahu tapi nggak terlalu ngikutin. Maksud gue, ya mohon maaf kalau di sini mungkin definisi gue sebagai tentang generasi sandwich itu salah. Jadi yang gue tangkap di situ adalah ya dilema antara kehidupannya sendiri dan harus memikirkan kehidupan orang lain. Kok orang lain? Orang Oh lain. iya, orang lain dalam keluarga. Keluarga juga kan nggak mesti orang tua. Gue pernah lihat juga ada ya tentang kakaknya juga pernah juga. Jadi ya gitu sih. Ya gimana ya? Ya pasti jadi dilema karena kan dia punya kehidupan sendiri juga, personal life-nya mereka, tapi dia harus juga mikirin orang lain ya. Contohnya keluarganya dia gitu. Si Ahmad nih kayaknya masih bingung nih. Jadi kita samain dulu persepsinya dulu kita nih ya. Jadi generasi sandwich itu artinya generasi di mana lu tuh berada di tengah-tengah. Which is lu punya kehidupan sendiri yang harus lu jalani dan lu punya impian. Oke. Tapi di satu sisi lu masih harus memenuhi atau menyanggupi keinginan, membantu Provide ya menyediakan ekonomi. kebutuhan orang yang ada di lingkungan keluarga lu yang mana memang itu adalah generasi di atas lu. Jadi lu di tengah, generasi yang di atas itu harus lu provide, tapi generasi lu sendiri ini juga harus ada kebutuhan yang dipenuhin, tapi ada juga generasi yang kedepannya yang harus lu penuhi kebutuhannya. Mungkin kalau lu udah menikah, punya anak gitu. Nah, dia berada di tengah-tengah gitu. Oke. Nah, kalau di sini kenapa gua undang lu berdua? Kalau di sini gua adalah orang yang against, maksudnya ngelawan banget namanya generasi sandwich. Itu kalau kasarnya gue bilang apa Pul, generasi sandwich itu generasi anak durhaka yang dilegalkan gitu loh. Kalau Ipul malah setuju dengan ada sih memang generasi sandwich dan emang ya nggak salah mereka untuk malah mengeluhkan hal itu gitu loh.
Karena ya gimana Pul kalau misalnya itu? Ya karena ya wajar gitu, semua manusia punya cita-cita, punya keinginan pribadi, dan ketika keinginan itu terhalang, maksudnya ya jadi terhalang lah istilahnya, karena harus membantu ekonomi misalnya keluarga, orang tua, adik, kakak, dan dia punya keinginan untuk nabung sendiri. Maksudnya yang tadinya harusnya dia bisa buat nabung uangnya buat keinginan dia, hobinya dia dan lain-lain, ya itu jadi kayak terhambat gitu dengan adanya kayak gitu. Dan yang gue baca di Twitter dan curhatan mereka tuh ya gitu, jadi kayak apa namanya ya, ngeluh sih sebenarnya. Ngeluh. Oke. Tapi ya kalau gue lihat sih, yang gue lihat sih ya nggak ada salahnya juga sih ngebantu keluarga, karena emang sedekah yang paling baik ya adalah ya untuk keluarga gitu, orang terdekat gitu. Udah tahu kan kalau gue udah ngundang Ipul tuh berarti akan melihat dari segi apanya, segi agama pasti yang dibawa ya kan. Enggak. Dari norma-norma sosial berarti ya. Iya. Oke. Ini gue kasih contoh lagi nih Mat, maksudnya gue pernah baca di thread, namanya nggak gue sebutin aja. Ya dia curhat gitu, dia adalah anak pertama dari 2 bersaudara, maksudnya dia kakak ya, dia punya adik gitu kan. Nah dia kerja, dia S1, tapi dia adiknya belum lulus kuliah gitu. Selesai dia S1 dia kerja dong. Tapi dia terpaksa karena dia adalah kakak, adiknya kan belum lulus kuliah dan belum kerja. Dia punya keinginan untuk S2, tapi dia korbanin untuk biayain si adiknya. Akhirnya ya seperti biasa kaum milenial sekarang kalau ada masalah dikit kan pasti dicurhatin, bikin thread di Twitter, dan banyak ternyata nyampe ada kelompok generasi sandwich itu ya karena ternyata banyak yang mengalami hal yang sama gitu loh. Kenapa harus gue yang terbebani dengan hal ini gitu? Ini adil nggak sih buat gue gitu? Kalau menurut Ipul tadi yang dibilang adil-adil aja, orang dia punya kehidupan sendiri, punya cita-cita kan. Tapi kalau gue bilang itu nggak adil karena ya gimana ya, itu kan kalau itu keluarga lu lah, maksudnya kalau lu nggak mau bantu keluarga lu sendiri, apalagi misalnya lu ngeluh ketika lu harus biayain orang tua gitu, men, orang tua yang ibaratnya yang ngelahirin lu, membuat lu ada di dunia ini gitu, sampai lu gede ya kan. Nah kalau lu selaku kaum muda, kaum muda di sini, Kalau milenial, gue tahu dari tadi mikir nih, oh itu masih ngomong nih si Ipul sama si Akmal, gue mikir dulu nih gue ngomong apaan. Kelihatan muka lu. Kelihatan ya? Kelihatan mikir. Iya, dia ngomong apa. Malah enggak. Jadi lu harus gimana pendapat lu gitu dari kaum muda gitu yang kebetulan nggak menganggap generasi sandwich itu ada kan? Lu baru tahu nih kan ada sebutan kayak gitu. Iya, gue juga baru tahu sih untuk generasi sandwich ini. Iya. Seharusnya gue juga bingung, ini generasi sandwich adalah sebuah pemahaman yang baru dibuat atau emang gimana ya? Karena sih ini sebutan orang-orang yang ya itu tadi yang memiliki kesamaan, keluhan yang sama, kesamaan permasalahan. Ya jadi dia terhimpit antara itu karena sandwich, jadi dia terhimpit antara kehidupan pribadinya dia dan orang lain gitu loh, dan harus memikirkan kehidupan orang lain. Ya kayak tadi contohnya dia punya ego nih, mau kuliah S2 tapi dia harus kalahin egonya buat bantu adiknya, contohnya gitu. Itu kalau orang tua ada juga misalnya. Misalnya orang tua udah pensiun, nggak punya ini, dia harus menghidupi kebutuhan sehari-hari. Kalau gue bilang sih ya wajar sih ya kalau anak kayak gitu ya. Iya sih, gue juga setuju sih. Kenapa anak wajar ya? Orang tua yang udah ngebesarin dia, udah ngedidik dia, udah ngasih banyak segalanya ya menurut gue. Dia orang tua tuh ngorbanin segalanya buat anaknya yang jadi seperti sekarang gitu. Terus kenapa kita nggak bantu aja yang sekarang? Mungkin kalau yang orang tua sih jarang ya. Kalau gue sih yang gue baca sih lebih ke kayak saudara kandung. Pernah gue baca juga ya, COVID berefek pada pekerjaan orang banyak kan. Pasti. Dan di situ dia kakaknya dipecat gitu, dan akhirnya PHK. Ya PHK lah istilahnya. Dan akhirnya ya nggak punya penghasilan ya kan. Lu tahu sendiri kan sekarang COVID udah berapa lama kan gitu, sampai akhir sekarang. Dan dia jadi nyinyiran orang lain, tuh kakak lu tuh nggak kerja, ya lu bantulah kasih modal buat bikin usaha, karena kan sekarang kakaknya nggak kerja, nggak punya penghasilan gitu sih yang pernah gue baca ceritanya. Lu misalnya udah berada belum dalam posisi itu sekarang? Belum? Kalau gue sih masih provide ke orang tua gue sih.
Ya selama gue masih ada, masih punya, kenapa enggak gitu? Ada perasaan bahwa gue generasi sandwich nih, gue boleh dong ngeluh nih. Ngeluh wajar sih kalau misalnya menurut gue ya. Kalau ngeluhnya, tapi ngeluh kalau soal rezeki lo, tapi lo kasih ke orang tua dan lo ngeluh, menurut gue sih nggak wajar sih. Nggak wajar ya kalau misalnya ke orang tua. Kalau ke adik pun juga nggak wajar sih, karena gini, pada hakikatnya kan manusia itu adalah makhluk sosial. Asik. Benar. Iya kan, dimana lo nggak bisa hidup sendiri men di dunia, lo harus saling membantu gitu. Ya mungkin saat ini lo lagi bisa. Iya mungkin saat ini gue ngomong Kalau yang ini cekak mat, kalau yang terbatas banget, terbatas banget, iya terbatas banget. terbatas banget. Kalau terbatas banget gini, kita kan ya balik lagi, kita makhluk sosial, kita harus saling apa ya, memahami lah, saling memahami gitu kondisi satu sama lain. Kita nggak bisa menuntut misalnya kayak generasi sandwich nanti mungkin yang di bagian atasnya itu adalah menuntut yang di tengah, lo harus ngasih gua segini lo gini karena gua nggak ada, itu nggak bisa juga gitu. Sedangkan yang di bawah pun dia juga, yang di tengah pun dia juga harus pick up gitu. Sorry, gue juga lagi kayak gini nih, gue lagi nggak ada gini, yuk kita coba cari dong jalan keluarnya kayak gimana gitu. Dari segi agama sebenarnya gimana sih tuh Pul? Misalnya kita membagi rezeki dengan bukan ke orang lain ya. Maksudnya kan kalau ada orang kaum duafa gitu. Nah ini kan keluarga kita sendiri yang mana bukan duafa atau bisa masuk kategori duafa gitu jadinya. Ya kalau keluarga sih ya tetap jatuhnya sedekah sih kalau menurut gue ya, ini pandangan gue ya. Sorry kalau emang salah. Jadi kalau yang nggak ada yang salah di sini. Jadi kalau yang gue lihat sih generasi sandwich ini mereka ngeluhkan karena bukan cuma ngasih kayak cuman buat saat itu doang, tapi kayak iya terus-terusan. Jadi terus-terusan. kayak dia lu menanggung hidupnya dia gitu. Betul. Loh. Jadi bukan cuma ya ini gue kasih 100.000 udah habis itu enggak, tapi kayak buat makannya dia, misalnya kuotanya dia, pulsanya dia, listrik mungkin rumahnya dia gitu loh. Jadi kayak ya lu jadi kayak nambah beban keuangan lu lagi gitu loh. Padahal lu masih ada mimpi yang pengen dikejar. Iya. Atau mungkin kalau lu udah berkeluarga lu harus ngidupin istri sama anak lu, tiba-tiba masih harus ngebantu yang lain. Menurut gue sih kalau di saat kayak gitu lo harus punya prioritas sih. Apa yang harus lo dahuluin gitu, dan kita tahu pro dong berarti. Bukan, gue nggak tahu ya maksudnya antara pro atau pro anak durhaka dong berarti. Pro atau pro antara kamu anak durhaka berarti gitu. Karena gini, kalau orang tua mungkin gue masih bisa, gue harus bantu sih. Apapun itu gue pasti harus bantu. Gue nomor satu kan, karena prioritas gue adalah pertama orang tua, baru mungkin nanti keluarga gue sendiri gitu. Belum ada pacar pun. Jomblo. Kalau udah ada? Kalau udah ada pun, even udah ada, gue tetap dahulukan orang tua gue ya, saat masih ada ya. Karena itu sih. Makanya lo harus cari istri yang mensupport lu untuk mendukung lu terus membantu orang tua gitu. Gitu sih. Karena laki-laki tuh beda kan. Jadi lu nggak bisa nyari gold digger tuh. Gold digger lo perlu, serius. Sesaat ya? Enggak, perlu, karena itu yang membuat yang memecut lo buat dapat yang lebih gitu di dunia, gitu sih. Oh. Jadi lu gold digger. Gold digger. Oh, gold digger nih, bukannya gold digger wanitanya. dalam artian adalah lo berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil maksimal. Yes. Itu sih. Iya. Kalau kata Bapak Akmal, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Itu moto lama saya itu, sekarang udah berubah tuh. Udah berubah. Berubah jadi apa nggak tahu juga. Soalnya udah usaha keras kadang-kadang masih dihianati hasilnya. Jadi gimana gitu kan. Kalau gue sih mungkin melihatnya ya. Sekarang gue tanya, lo udah usaha kira-kira berapa lama? Usaha apa? Enggak, maksudnya yang usaha yang lo sebutkan gitu. Yang maksudnya yang segala usahanya lah. Usahanya ya. Segala usaha sampai pantat keluar darah. Ya ampun. Sampai tangan disambung adamantium. Ya, pokoknya wah. Segala macam usaha udah dilakuin ya. Kok jadi ke usaha sih? Ngomongin sandwich. Iya, maksudnya kita agak melebar. Iya, biasa emang gini nyebar ini. Karena ini emang topiknya agak general. Agak general. Kalau menurut gue sih,
Ya lakuin aja terus. Menurut lo yang nggak boleh mengeluh di Twitter. Tapi tanpa disadari, lo bakal dapat manfaatnya dari yang kerja keras lo itu gitu. Entah itu pengalaman atau bagaimana, itu termasuk hasil yang lo petik gitu. Berarti maksud lo semua yang ngeluhin generasi sandwich itu bukan orang pekerja keras? Gua enggak. Nama Twitternya apa? Abis lo, Mat. Nama Twitter gue Saya klarifikasi maksudnya apa? Jadi begitu. Semua generasi sandwich sih menurut gue sih lo coba pertimbangkan atau melihat semuanya tuh lebih terbuka. Nggak pakai kacamata. Jangan pakai kacamata kuda. Gitu. Jadi lebih open minded lagi. Open minded. Mungkin mereka bakal bilang ya gue lebih open minded gini. Tapi enggak. Lo harus melihat semuanya itu dari sisi orang yang lo bantu juga gitu. Justru yang gue baca ada open minded si orangnya ngomong. Kalau open minded itu harusnya nggak ada generasi sandwich ya, harusnya udah nafsi sendiri. Karena dia udah, gue udah punya kehidupan sendiri. Bukan salah gue dong dilahirin lu, kok gue harus jadi ngebudakin ngidupin lu nanti ketika lu tua gitu loh. Itu saking open mindednya. Makanya kan gue bilang open minded itu ya kasarnya durhaka yang dilegalkan. Sebenarnya dari sisi agama ada nggak harus mewajibkan melayani orang tua? Wajib lah. Wajib kan? Sampai kita mati. Sampai kita meninggal. Berdasarkan sisi agama tuh ada hadisnya. Tapi gue nggak hafal ya. Tapi gue pernah denger sih kalau ngebantu orang tua tuh nggak ada batasnya. Karena waktu kita lahir tuh kita kecil, orang tua ngerawat kita supaya kita hidup sampai besar gitu loh. Tapi ketika kita besar nih, orang tua kita tua, kita ngerawat mereka nih mungkin, tapi berharap mereka mati gitu kan. Serius. Jadi misalnya nih lu punya orang tua yang udah tua, kan ketika kita tua kan kita kembali lagi seperti anak kecil kan. Jadi kayak jadi lemah, malah jadi ngompol mungkin ya kan. Gue pernah ngerasain sih ya. Ngompol? Jadi, ya maksudnya ngurusin gitu loh. Dan ya emang iya bener, dan kayak kapan sih ini matinya, pasti punya pikiran kayak gitu. Serius pernah ada Gua nggak mikiran kayak gitu, maksudnya orang lain gitu. Pastilah, karena capek. Beda. Mungkin kalau anak kecil kan kalau dia boker lucu ya kan, maksudnya kalau bersihin. Orang tua kalau pup ya kan pasti kayak jijik pasti kan ya gitu sih kalau gua. Makanya ya berat, makanya ada juga ulama yang bilang ya lebih berat ngurusin orang tua kita nanti gitu loh. Makanya makanya gue nggak pengen banget sampai kejadian kayak gitu. Kalau bisa gue udah mati duluan sebelum gue udah bisa nyusahin anak-anak gue gitu sih. Bijak sekali. Lu mati mau kayak gimana? Mau anak lu rawat sampai meninggal atau lu udah punya planning nih kalau tua gue nggak mau nyusahin anak? Belum sih, gue belum ada kepikiran gue mati kayak gimana sih. Tapi benar loh. Jadi si generasi sandwich ini itu dia karena berada di tengah dan tahu rasanya nggak enaknya untuk melayani atas bawah gitu, orang-orang ini malah udah lebih future planner gitu loh. Jadi dia ketika dia tua dia nggak bakal mau nyusahin anak-anaknya mungkin dengan dia punya savingan atau investasi. Mereka tuh kayak bikin kayak janji sendiri gitu. Oh nanti ketika gue tua jangan sampai anak gue melakukan hal yang kayak gini ke gue gitu. Jadi dia pas tua pun nggak merasa terbebani. Iya, nggak terasa bebani ke anak-anaknya gitu loh. Tapi tadi kan lu ngomong kita harus support orang tua terus karena orang tua yang ngerawat kita dari kecil. Iyalah. Berarti maksudnya generasi sandwich ini pas masih kecil dirawatnya nggak begitu bagus sama orang tua? Gini ya, karena apa yang kita tabur itu yang kita tua ya. Waktu ya gue nggak tahu ya, karena gue juga belajar juga sekarang masih belajar gitu. Makanya sampai saat ini gue bakalan berusaha banget sayang sama anak-anak gue supaya nanti ketika tua gue juga dapet hal yang sama gitu loh. Disayang sama anak-anaknya. Iya, even apapun yang gue seperti apa gue nanti, gue tua, gue lemah, terus gue sakit-sakitan, ya anak gue tetap nggak akan berubah gitu loh sayangnya ke gue, karena dia udah mendapatkan itu waktu mereka kecil gitu. Mereka merasakan apa yang gue berikan, apa yang ya gue usahakan selama mereka kecil gitu. Makanya nggak akan lah mereka istilahnya mengeluhkan itu semua gitu loh, karena mereka tahu banget orang tua itu sayang banget sama dia gitu. Lu sayangnya sama orang tua lu, Mat? Lu sayang. Masih lengkap? Kalau bokap sih udah cerai sih dari gue kecil ya. Cuma gue sama nyokap sih dari kecil. Kalau sekarang memang udah ada ayah tiri sama
adik gue sih. Ya berarti kan selama masih ada orang tua di dunia ini ya masih sempet-sempetnya lah untuk untuk berbagi kasih lah ya, jangan sampai terbatas karena materi doang gitu loh. Betul. Gue juga bingung sih ini kenapa sampai ada thread ini, sampai ada orang-orang yang mengeluhkan hal ini. Entah mungkin karena, tapi gini loh Pul, agak gimana juga kalau kita alhamdulillah mungkin orang tua yang nggak terlalu menuntut gitu. Tapi kenapa nyampe mungkin orang ini bisa ngeluh gitu? Ya lu pasti bakal jengah juga kalau misalnya lu di rumah tiba-tiba disamperin orang tua. Ibu ini handphonenya baru loh. Ibu boleh dong minta handphone iPhone X yang terbaru misalnya gitu. Ya gimana ya? Sebenarnya kan kayak penuntutan yang kayak gini mungkin yang dikeluhkan oleh generasi-generasi ini gitu. Kalau yang kebutuhan Premier yang biasa mah pasti kayaknya sudah dibutuhin gitu loh. Yang kayak gini-gini nih, misalnya lu kejadian di lu kayak gitu gimana? Bakal lu lakuin nggak? Pernah Pak? Ada? Alhamdulillah sih orang tua gue sangat amat mengerti ya kondisi anak-anaknya tuh seperti apa. Jadi nggak pernah menuntut hal-hal kayak gitu sih. Paling ya kebanyakan sih kayak yang cuman mama pengen ini dong, nggak yang kayak berlebihan gitu. Misalnya kayak cuman makan di restoran ini gitu-gitu doang sih paling. Dengan cara yang baik gitu loh, dengan cara kayak nyindir gitu, mama pengen makan di sini deh kayaknya enak gitu-gitu. Udah sih kalau menurut gue sih itu biasa sih. Cuman kalau yang kayak lu bilang tadi, ibu itu punya handphone baru dengan alasan gue sih bakalan jelasin ngapain sih mah emang mau bisa pakai handphonenya seperti itu. Dan kalau cuma buat gaya-gayaan atau buat pameran ya nggak usah lah kayak gitu. Ngapain? Kalau yang kayak makan pengen ini itu sih gue pasti bakalan coba usaha untuk buat menuhin sih. Tapi kalau yang gitu-gitu gue bakalan memberikan pengertian gitu sih. Nat, Sama sih kalau gue sih pasti pernah ada? belum sih. Nyokap gue sih selama ini sih nggak terlalu nuntut yang neko-neko sih. Kayak kalau misalnya mau makan atau gimana, maksudnya nggak neko-neko, tetap gue masih bisa kasih gitu. Untuk barang pun dia juga jarang minta. Dan kalau misalnya gue kasih kayak juga seneng. Jadi nggak terlalu penuntut sih. Dan kalau misalnya emang nantinya mungkin gue ketemu dengan kayak mertua gue mungkin ya nanti di masa depan. Kalau misalnya gue nemu yang kayak mertua yang lebih menuntut gitu dengan apapun, gue bakal ngelakuin hal yang sama dengan Nipul. Gue kasih pengertian. Menurut gue sih apapun yang nanti bakal terjadi, gue bakal dapat mertua yang menuntut atau enggaknya, itu sih gue jalanin sih. Ya kalau misalnya emang nggak menuntut, ya oke. Kalau misalnya menuntut juga oke. Karena kayak masing-masing tuh kayak punya nilai plusnya sendiri sih. Plus minus? Iya, plus minus. Ketika kayak ada seseorang yang menuntut lo lebih, ya lo bakal bakal berusaha lebih gitu. Dan nanti pun hasilnya pun lo bakal lo bakal nikmatin gitu di kemudian hari gitu. Pokoknya semua proses itu nggak bisa lo dapetin hari itu juga. Nggak semua ya. Ini curhat kerjaan atau apa nih? Hah? Itu tadi? Enggak. Nggak ada kerjaan. Oh nggak ada. Nggak ada. Terus jadi pesan-pesan apa nih untuk generasi sandwich nih? Generasi sandwich gitu? Enggak Enggak juga. Pokoknya generasi sandwich menurut gue sih, ya lo harus merubahlah perspektif lo semua gitu. Karena gini, kita ya balik lagi, kita manusia sosial, saling membantu gitu. Mungkin lo bisa bilang gue enak ngomong kayak gini, wah lo iya karena lo nggak pernah ngalamin apa yang gue alamin. Ini ya gue pun kalau misalnya mendapatkan dalam posisi itu pun gue juga bakal ngasih pengertian. Bakal ngeluh apa? Bakal gue kasih pengertian sih. Gue tipe orang yang gue adalah tipe orang yang nggak enakan kalau nggak bantu orang. Yes. Kalau lu nggak bisa membantu gimana? Iya. Misal masih gak enak. Ada hal yang kita bisa bantu dengan uang, ada yang enggak kan. Bantu ya, dengan doa maksudnya tuh. Aku nggak butuh doa lu, butuh duit gitu ya. Mau ngapa? Ya udah. Gue kan berdoa agar dapat duit, gitu kan? Ya bisa ya. Kita bisa ngomong kayak gitu. Kita juga bisa ngomong kayak, ya udah lu, gue bisa bantu apa gitu selain duit gitu. Kalau bisa bantu
mungkin jasa lo apa gimana. Iya, bisa bantu gadein diri. X-Max, ya kan? Iya, bisa. Bisa. Gadein X-Max lu, ini jadi duit. Kalau itu sih nggak bisa diotak-atik, sorry ya. Sorry, itu nggak bisa Oh, diotak-atik. berarti lu bakal kalau menyinggung X-Max baru lu bakal jadi generasi sandwich. Iya. Itu kalau itu nggak bisa otak-atik. Itu udah di luar dari topik ini sebenarnya. Dari topik ini. Jadi pesan-pesannya adalah ubah pola pikir generasi sandwich, nggak ada. Gue nggak bisa bilang nggak ada. Lo ngeluh nggak apa-apa gitu. Tapi asal jangan ngerugiin orang lain aja gitu sih. Terserah lo mau ngeluh segede-gedenya, seburuk-buruknya. Tapi apa yang lo lakuin tuh jangan pernah ngerugiin orang lain gitu. Lu kenapa Pul? Lu kenapa? Geser. Oh, kaget gue kira lu Tidur. Iya. Dan jangan pernah gimana ya? Jangan pernah takut mengambil keputusan sih menurut gue sih. Putusan untuk menolak. Tidak, kali ini saya tidak akan membantu Anda. Iya, karena ya tergantung keputusan lo apa nanti ke depannya. Jangan nyampe lo menyesal dengan keputusan itu gitu. Jangan pernah lo nyampe menyesal lah dengan keputusan yang lo ambil. Oh, jadi kayak misalnya, gara-gara gue bantuin adik gue kuliah nih, gue jadi nggak S2 gitu. Akhirnya nyesel gitu. Iya. Dan kadang-kadang gue juga bingung orang tuh lebih fokus dengan apa yang mereka nggak punya daripada apa yang mereka punya gitu. Bijak sekali. Emang betul. Emang rata-rata orang gitu. Lu nggak tidur kan cuy? Ini buat info aja nih, emang kita bikin podcast itu hampir tengah malam sih ini asli. Jadi kalau tadi sih kerekam sih tadi tuh. Gua nggak tidur, gila. Kaget gue, lu nggak lihat sih. Geser gua. Gitu anjing. Tapi belum pernah ada sejarahnya sih podcast ketiduran. Nanti coba gue playback itu beneran tidur apa enggak? Mungkin karena penjelasannya dia tuh terlalu panjang jadi Terlalu gua panjang. kayak ngantuk. Coba kita dibikin simpel nih, udah mau penutup dari sisi agama. Ah, bukan dari sisi agama lah, ini Dari sisi pendapat gua dia- sendiri dia- ya. Iya. Janganlah, jangan membuat Pembelaan mulu nih, takut Janganlah. bom Instagramnya kan. Jangan. Apa. Bahri 18 Instagramnya. Malah dia promosi. Apaan? Apa nih tentang Last word buat para generasi sandwich. ubahlah atau gimana? Lanjutkan. Enggak sih, kalau gua ngelihatnya sih wajar ya. Wajar. Mengeluh. Ini yang nggak gue suka. Bukan, jadi tetap oke, lu boleh ngeluh dengan kondisi atau keadaan yang ada pada lu saat itu. Cuman Tetap harus lu lakuin. apa ya? Cuman lu harus lihat gitu loh, yang lu bantu itu siapa? Orang tua, keluarga, itu kan masih satu darah, masih Bukan satu orang daging lain gitu, lah bukan orang ibaratnya. lain gitu. Dan gue yakin banget nggak akan ada sia-sia deh kalau lu bantu keluarga lu sendiri gitu loh. Mungkin saat ini lu ngerasa berat gitu loh buat ngebantu, tapi kedepannya nanti lu bakalan menuai apa yang udah lu tabur dulu gitu. Mungkin setelah misalnya kayak contoh tadi, lu bantuin adik lu kuliah sampai lulus, terus dapat kerjaan yang bagus, nah dia bisa bantu lu juga akhirnya gitu. Gua rasa sih semua nggak ada yang sia-sia sih ya. Cuman memang kadang kita berat untuk melakukan gitu loh, susah. Gue yakin sih susah banget dan manusiawi banget kalau anak-anak generasi sandwich tuh bakalan ngeluh gitu loh. Tapi ya gue minta sih janganlah gitu loh, jangan jadi generasi sandwich, bukan jangan jadi sih teman. Jangan jadi generasi durhaka. Bukan durhaka, jadi kita harus lihat dari sisi agama, sisi sosial. Gue rasa sih nggak akan ada ruginya yang tadi gue bilang gitu loh. Semua apa yang lu berikan buat mereka tuh pasti akan ada returnnya nanti gitu. Karma itu ada kok, karma itu kan nggak harus negatif. Karma itu Oh, juga ada karma positif. iya, karma itu adalah apa yang lo tabur itu. Oh, gue sih nggak percaya karma. Wah. Itu. Ini udah lama ya. Jangan, lu udah ketiduran. Anjir. Gua harus lihat di playback ya anjir. Gak tidur gue. Tidur lu, Bray. Gue harus ngopi nih. Oke, ini udah kelamaan. Singkat aja. Generasi sandwich. Semua yang lo lakuin di dunia ini, kalau emang nggak dibayar di dunia, pasti bakal dibayar nanti. di Nah itu bagus nih. Jadi, Iya, boleh sih. ya maklum host, Iya. podcasternya di sini. Oh, wawasan luas. Nah. Wawasan luas. Sisi agama, sisi Enggak dong, jangan. Pokoknya ya apa yang lu udah korbanin di sini ya, kalau nggak dibalas di dunia, pasti akan dibalas nanti di di akhirat. akhirat sana. Jadi Karena di dunia cuma sementara. sementara udah jangan diterusin lagi nih. Semua titipan. Iya. Tuh, Nah, ini. Allah.
titipan, kamera mewah titipan semua titipan. Kan sekarang udah kita nggak boleh sombong ya. Nggak boleh Kita bilang semuanya ya, alhamdulillah nih titipan Allah nih 2 miliar gitu kan. Iya, Arogan boleh. Kan boleh. Nggak boleh. Alhamdulillah nih Jadi, X-Max sombong. baru dimodif titipan Allah gitu kan. Ini Apaan? operasi tulang dengan metal mahal titipan Allah. Titipan Allah ini. Ya dititip di tubuh lu. Iya, 60 juta nih titipan Iya. Allah nih disebut kan tuh. Ria banget ya. Ria, Astagfirullah. manusia. Nah, udah kemalaman, udah ada korban yang tidur juga. Sepi banget, nggak ada kopi, nggak ada minum. Oh, biasanya ada sponsor ya. Iya, Kayak waktu itu sponsornya dari apa? Gelasnya partai apa tuh? Waktu Demokrat sama Iya. PDIP. Ada gelasnya kita Iya. dari PDIP. Ini sekarang lagi karena udah nggak zamannya kampanye jadi Iya, udah jadi bening. bening. Nggak ada viewer, Ya mau. nggak ada endorse. Nah, nggak ada endorse bener tuh kan udah ngantuk sih susah ini. Endorse lah. Ya, yang mau endorse bisa tuh untuk kirim email ke akmarama@gmail.com. Nanti ada lah di deskripsi lah. Ada di Untuk deskripsi. kontak-kontak Kalau di ya. Bincang Cakap ada di Spotify, deskripsi alamat emailnya bisa. Di YouTube channel gue juga ada nanti ya. Oke. Oke, thank you banget nih Bro Ipul dan Bro Ahmad yang udah mampir ke Bincang Cakap Podcast. Siap. Bro Ipul, next time jangan tidur lagi ya, tolong di. Oke. Karena Kondisikan ini ya. yang nonton apa jutaan warga Indonesia. Amin. Kan nggak lucu kalau lu nanti masuk video Instagram yang cuma 30 detik, Iya. seorang podcaster ketiduran. Narasumber ketiduran. Karena penjelasan narasumber lainnya membosankan. Udah membosankan. Hanya gue juga agak ngantuk juga sih sebenarnya sih. Makanya gue mikir apaan ya. Anjir nggak nutup-nutup ini. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for Waalaikumsalam watching. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. Bye.